وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الإيمان أعزكم الله. Puji syukur kehadiran Allah Taala yang memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah di pagi hari ini. Amal yang tidak semua orang mampu untuk mengerjakannya. Di antaranya adalah yang dimaksud sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, raka'ataini fil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sesuatu yang sangat mudah kalau kita mau dengan tekad yang kuat, insya Allah. Sementara berapa banyak orang berebut di pagi hari ini pergi berangkat ke pasar, buka usaha dan sebagainya, demi apa? Mengharapkan secuil dunia. Padahal di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 2 rakaat salat fajar. Ya, ada yang menyebut 2 rakaat salat fajar itu adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Ada yang mengatakan 2 rakaat itu sendiri adalah salat subuh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari momentum ini kita bangun semangat ya, karena yakin rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Taala, diberikan kepada para hambanya yang terpilih. Bahkan Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya, di bukuriha. Maka kalau sudah ada jaminan itu, tenanglah kita, tidak usah kita kemudian merasa risau kalau kemudian tidak tenang di dalam melakukan serangkaian amal ibadah di pagi hari, karena jaminan Allah Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah hadis ya, dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, di mana Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Syakal bin Humaid mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan asta'inu bihi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku akan memohon kepada Allah dengan doa itu. Artinya Syakal bin Humaid disebutkan ingin diajari satu doa, yang dengan doa itu dia memohon perlindungan kepada Allah Taala. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini, dan doa ini diulang berkali-kali dengan harapan apa? Supaya dihafal oleh Syakal bin Humaid. Ya, dan doa ini yang telah kemudian dikenal oleh para ulama dengan doa hifdzul jawarih. Apa? Hifdzul jawarih artinya apa? Doa untuk menjaga anggota tubuh kita supaya dijauhkan oleh Allah Taala dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini penting untuk kita hafalkan Bapak Ibu. Kita akan ulang-ulang supaya nanti jenengan bisa menghafalkan dalam satu sesi pertemuan ini. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri bani.
Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku, wa min syarri basari, dan dari keburukan penglihatanku, wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku, wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku, wa min syarri bani, dan dari keburukan angan-anganku, hasratku. Maka doa ini kemudian diberikan penjelasan oleh para ulama. Ya, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku. Apa keburukan pendengaran kita, Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimahullah? Coba sebutkan, dosa apa, maksiat apa yang bisa didengarkan, yang bisa diakibatkan oleh pendengaran kita, telinga kita? Ya, mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya kemarin menjadi debat adalah mendengarkan masalah musik antara Ustaz Ahli Hidayat dengan teman-teman Salafi. Ya, mereka yang melarang, mengharamkan musik, mereka berdalil pada Quran surat Luqman. Ya, surat Luqman, di mana di dalam surat Luqman itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang tidak memberikan manfaat, ya. Jadi lahul hadis di dalam ayat tersebut, lahul hadis itu maknanya perkataan yang sia-sia. Dan sepakat para ulama termasuk di antaranya para sahabat ketika memberikan tafsiran lahul hadis, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lahul hadis itu adalah al-ghina. Apa al-ghina? Lagu atau musikah, musik-musik. Ya. Jadi disebutkan pada saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika itu beliau mau berjalan menuju ke satu tempat. Qadarullah, di tengah jalan itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar seruling gembala, ya, sedang memainkan seruling, suara seruling. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Beliau langsung menutup kedua telinganya dengan jarinya. Ya, beliau tidak mau lewat. Dan dia selalu tanya kepada orang yang mau lewat ke arah sana itu. Dan ditanya apa? Kamu dengar suara seruling gembala tidak? Oh ya, saya dengar. Kalau dia mendengar seruling gembala, dia tidak melanjutkan perjalanan sambil menutup telinganya. Begitu terus sampai ada orang yang mengatakan saya tidak lagi mendengar suara seruling, baru dia mau jalan. Kalau mereka menjaga terhadap telinga supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau suatu saat saya pernah kedatangan teman dari Kuwait, ya, orang asli Kuwait sana. Beliau sama suatu saat minta diberikan apel, ya. Lalu saya bawa ketika itu tahun 2000 di Katapuri itu ada Ramayana tingkat 2, ya. Saya naik ke lantai 2 itu seperti biasa kebiasaan mal-mal kita, ya, supermarket kita selalu ada musik. Maka demi mendengar musik pada dia naik ke lantai 2 itu, langsung dia menarik tangan saya sambil mengatakan, ukhruj ya akhi, al-ghina, musik haram, katanya. Ya, keluar ya akhi, musik haram, keluar kita. Ya, dia lebih memilih beli apel di luar di pinggir jalan walaupun kotor, ya, tapi telinganya dijaga supaya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Ya. Nah, ini bagi yang mereka yang mengharamkan, ya. Kadang-kadang ia melihat itu tadi. Sementara yang membolehkan berdalil pada apa? Dalam peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab,
ya pada saat kaum muslimin menghadapi pasukan sekutu gabungan antara orang-orang kafir yang ada di Mekah dengan orang-orang Arab Badui sebanyak 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka hendak mengepung kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka kemudian Nabi dan para sahabat keluar menyambut dari luar Madinah. Dan ketika itu dibikin strategi apa? Parit, ya, Honda, bahkan disebut perang Honda, perang parit, di mana kaum muslim menggali parit. Strategi perang yang ketika itu belum dikenal di kalangan orang-orang Arab. Karena siapa yang mengusulkan? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat dari Persia, Iran hari ini, ya. Dan itu strategi yang dilakukan oleh orang-orang Persia. Maka kemudian diadopsi strategi dari orang Persia ini, dan yang membuat orang-orang kafir pasukan Ansar ketika itu kaget. Karena apa? Mereka masuk Madinah dihadapkan dengan parit yang dalam, sementara kuda mereka kalau dipaksakan melompat berbahaya. Nah ini. Nah, ketika proses membangun parit itu, Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimahumullah, Nabi bekerja sama dengan para sahabat, saling memberikan semangat, mereka saling membaca syair-syair. Kalau hari ini dengan lagu-lagu itu, kayak kita kalau kerja bakti itu, biasanya setelkan lagu-lagu atau musik untuk semangat. Nah, dengan syarat mereka yang membolehkan itu apa? Kontennya dijaga. Konten-konten yang tidak mengajak kepada perbuatan dosa, bukan sekedar isinya lagu cinta-cintaan dulu dan sebagainya. Ya, ini makanya kan kita sering dapati kayak lagunya Roma Irama ketika berbicara tentang hari kiamat, kan bagus mengajak orang untuk ingat hari kiamat, ya, hari ini hari kiamat, nah, kan gitu deh. Itu sayangnya orang mendengarkan sambil ayo bro tambah sakroki atau bagaimana lagunya yang kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi ya itu ya tidak membuat mereka semakin ingat dengan kalimat tauhid, tetapi apa, malah bermaksiat, joget-joget sambil minum khamr, waliyadzubillah. Ya, ini diantaranya. Makanya kemudian kita mengenal kehadiran para ulama, ya, nasyid diperbolehkan, tetapi dihindari konten-konten yang tidak memberikan faedah, yang itu membuat orang bermaksiat. Kenapa tidak dipakai telinga ini supaya tidak maksiat? Mendengarkan ceramah-ceramah, hadir di majelis taklim atau mendengarkan muratal, ya, mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini karena apa? Disebutkan di dalam ayat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum ta'lamun. Kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu innamal mu'minuna idza, ya, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka apa? Bergetar hatinya, ya, dan dia kemudian mengingat Allah, semakin bertambah imannya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Taala. Ya, ini. Kemudian maksiat yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku dan dari keburukan apa? Penglihatanku, mataku. Apa maksiat yang dilakukan oleh mata kita? Ada penjelasan dari Syekh Abu Zaid Al-Kuwaiti, ya, atau Syekh Khalid Al-Husayyan, ya, seorang ulama mujahid, ulama yang berjihad di bumi Afghanistan, dan dia terbunuh oleh pesawat drone Amerika. Beliau menjelaskan 3 hal mata kita bermaksiat kepada Allah Taala. Yang pertama adalah mata kita dipakai untuk melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Taala, ya, melihat apa? Orang yang bukan mahram kita. Mata kita tidak dijaga, melihat yang laki juga melihat perempuan, perempuan juga melihat laki, ya. Dan itu memang manusiawi, fitrah.
tetapi apa? Dijaga oleh Allah Taala. Ya, fitrah mata kita itu supaya tidak bermaksiat kepada Allah Taala. Zuhina linnasi hubusawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia itu apa? Penglihatan kepada perempuan salah satunya, tetapi dijaga. Ada ajakan oleh Allah Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bodul basar, menjaga pandangan mata kita ini. Ya, baik. Apalagi sekarang zaman orang terbiasa pegang HP, ya, mudah sekali mengakses konten-konten pornografi, ya, apalagi anak-anak muda kita, mereka justru yang merekam aksi pornografi bersama pacarnya sendiri atau pasangannya atau selingkuhannya dengan HP mereka, kemudian dengan bangga diupload, ya, di medsos, entah itu platformnya X atau Twitter, Facebook, WA dan sebagainya, Instagram dan seterusnya. Ini musibah bagi mata kita, ya. Makanya mata kita dituntut untuk menjaga dari perkara seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, apa? Maksiat mata kita itu adalah mata yang tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quranul Karim, atau tidak pernah dipakai untuk merenungi ayat-ayat Allah, ayat-ayat kaumnya Allah Taala yang ada di alam ini. Ini maksiat mata kita. Lihatlah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu pernah curhat, Bapak Ibu sekalian, sambatan Gusti Allah. Diabadikan oleh Allah Taala, wa qala Rasul, dan berkata Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang disia-siakan. Penjelasan para mufassir, di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau ketika menerangkan ayat ini, beliau katakan termasuk mereka yang menyia-nyiakan Al-Quran adalah orang-orang yang bacaan Qurannya sehari kurang dari 100 ayat. Mari kita evaluasi. Dengan sehari baca 100 ayat, kalau kurang, kata Abdullah bin Mubarak, itu termasuk hal yang menyia-nyiakan Al-Quran. Apalagi tidak pernah sama sekali, ya Roh. Lihat, para ulama itu, mereka sebagaimana penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan acuan baca Quran paling cepat itu 3 hari. Paling cepat, paling males kaum muslimin itu toleransi 1 bulan atau 40 hari. Itu paling males. Artinya khatam sudah, ya, kecuali pada momen-momen tertentu. Khatam sehari itu diperbolehkan pada saat apa? Bulan Ramadan. Karena memang begitulah penjelasan para ulama, ya, karena memang kita dipersilahkan untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah itu sebulan selama Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali, Bapak Ibu. Berarti sehari berapa kali khatam? 2 kali. Ada lagi Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mampu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sebanyak 90 kali. Berarti sehari khatam 3 kali. Ulah kerja Pak Ustaz. Ya mereka sama, manusia sama dengan kita. Mereka juga punya anak istri, tetapi mereka cerdas menyambut Ramadan itu sudah di-planning 2 bulan sebelumnya. Pada bulan Rajab mereka sudah menyiapkan bekal sebanyak mungkin, ya. Toko-toko bahkan dikatakan sudah banyak yang tutup dalam rangka persiapan menyambut Ramadan itu, sehingga mereka betul-betul sukses. Ada Pak Uci di sini, biasanya ikut hadir tadi. Pak Uci menjual bakso di SD Muhammadiyah 12 Subang Jaya itu, Masya Allah, cerita ke saya, kalau Ramadan tidak pernah jual bakso. Nah gimana Pak Uci? Kan biasanya orang banyak jualan menyambut lebaran, sampai kok malah libur. Begini Pak Ustaz, setahun itu kan ada 12 bulan. Masa saya libur sebulan aja nggak mampu, sementara Allah memberikan saya peluang 11 bulan untuk mencari rezeki.
Dan 11 bulan itu saya maksimalkan supaya saya bisa konsentrasi libur sebulan untuk khusus ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, ini betul taksub, namanya Pak Uji. Oke. Jadi masalah muslim rahimahullah, ini mata yang tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, maksiat pada kita. Atau tidak pernah dipakai untuk menadaburi Al-Quran, melihat fenomena alam yang itu bagian dari ayat-ayat kauniyah Allah. Fasiru bil ardi unzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, dan berjalanlah di muka bumi ini dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ya, jadi bagaimana peristiwa tsunami, peristiwa likuifaksi, gunung meletus dan sebagainya, itu ayat Allah. Perhatikan, kenapa Allah sampai berbuat seperti itu? Ya, ini maksiat mata kita. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min syarri samai wa min syarri basari wa min syarri lisani. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dan dari keburukan lisanku. Apa keburukan yang bisa dilakukan oleh lisan kita, Bapak Ibu? Apa? Banyak, ghibah, ngerasani, suka fitnah, suka namimah, mengadu domba, suka manan. Apa manan? Mengungkit-ungkit pemberian yang pernah diberikan kepada saudaranya. Oh, dia tak tolong, dia tak iso. Mau aku tadi baru tolong sapinya pun tak gelem. Nah ini hati-hati, itu mana bisa merusak amal kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ya, nah ini lisan kita. Ya, atau menuduh kaum muslimin ya sebagai teroris ini itu dan sebagainya. Hati-hati lisan kita. Padahal lisan ini banyak perintah di Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang sadid, kalimat-kalimat yang beres, kalimat yang benar. Dan kalau kita mampu memanajemen lisan kita, mengatur lisan kita, Allah janjikan kepada kita dua hal: yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau jenengan ya hidup itu susah, banyak masalah, gitu, sampai mungkin tetangga kita komentar hidup kita kok ruwet, dia mengatakan jangan-jangan kamu minta kita dari tanah sengketa, bahkan ini susah, ya ada kemelut. Maka istighfar. Jangan-jangan karena apa? Kita tidak bisa mengatur lisan kita. Ya, anak kita tidak menjadi anak yang soleh, istri kita, pasangan kita, suami kita tidak menjadi pasangan yang soleh atau soleha. Ya, kita menjadi orang tua yang durhaka kepada anak kita. Ya, jangan-jangan karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Karena apa? Allah menjanjikan kalau kita jaga lisan, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita, Allah berikan solusi amal-amal kita. Ya, dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini. Maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Para yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia ngomong yang baik atau diam. Ini etika penjagaan terhadap lisan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, oh yang baik. Lek itu ngomong sih baik, menengok. Ya, tidak perlu kita komen. Tidak semua hal yang kita ketahui itu harus dikomeni, harus dikomentari. Ya, ini penjagaan terhadap lisan kita. Kenapa lisan ini tidak dipakai untuk zikrullah, pengingat Allah, zikir, sholat, wamasaan, zikir di pagi hari dan sore hari? Kenapa lisan kita tidak dipakai untuk menceritakan kalimat-kalimat kebenaran, dipakai untuk dakwah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya termasuk orang-orang yang berserah diri. Lisan dipakai. Karena sebab lisan itu penjara-penjara penuh dengan para penyeru kebenaran. Salah satunya, ya, dan itu bukan sebuah aib, tapi seorang aktivis dakwah
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dipenjara oleh pemerintahannya karena mengungkapkan kebenaran, ya. Dan beliau di dalam penjara menghabiskan Al-Quran 85 kali khatam, bayangkan. Dan pada kali yang ke-86 beliau wafat di dalam penjara. Dan tokoh Muhammadiyah juga wafat di dalam penjara. Siapa? Kiai Haji Mas Mansur, ya, di penjara di Kalisosok pada masa penjajah kolonial Jepang. Atau Profesor Dr. Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah dari Padang. Beliau juga sempat di penjara dan menyelesaikan tafsirnya di penjara. Tafsir apa? Al-Azhar yang sampai sekarang bisa kita baca, ya. Dan banyak para ulama-ulama yang mereka mendapatkan faedah ketika mereka di dalam sijen dalam penjara. Nah, ayo dapat kalimat azakumullah. Ini tulisan kita dipakai untuk berdakwah, ya. Qulil haqqu walau kana murran, sampaikan kebenaran itu walau terasa pahit. Atau sebutkan dalam hadis lainnya, Sayyidul Syuhada Hamzah bin Thalib, pemimpin para syuhada itulah Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu siapa? Mereka yang berbicara di hadapan penguasa yang batin, ya, dia mengucapkan kebenaran dan dia kemudian menghadapi resiko dari kalimat yang diucapkan di hadapan pemerintah yang batin itu, ya. Dan ini pemimpin para syuhada, ya, dengan Hamzah dan mereka yang mengucapkan kalimat kebenaran itu. Nah, kemudian Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi. Ya Allah, sejak mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, dan dari keburukan hatiku. Apa keburukan hatiku, Bapak Ibu? Hasad, dengki, iri, bahaya. Jadi ada satu kisah ketika Nabi sedang bermajelis di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang penduduk surga di majelis kita. Ya Allah, para sahabat itu mikir, ya Rasulullah mikir, tapi tidak dikatakan. Ya, saya bisa membayangkan. Kita hadir bersama Anda, datang tepat waktu, tapi tidak dikatakan penduduk surga. Nah, ini ada orang datang terlambat dalam majelis dikatakan sebagai penduduk surga. Ternyata betul, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba datang sahabat membawa sandal jepit masuk dalam majelis ikut mendengarkan Nabi. Para sahabat semuanya menoleh kepada si fulan itu. Besoknya demikian pula, sebentar lagi akan datang seorang sahabat penduduk surga di antara kalian. Ternyata betul, yang datang itu orang yang kemarin. Bahkan kemudian salah seorang sahabat penasaran, kenapa si fulan dikatakan sebagai penduduk surga. Maka kemudian dia pura-pura minta izin, bro, aku nak turun nang omahmu ya, tolong dino ae. Karena batas bertamu itu 3 hari. Oh iya, monggo. Tidur di rumah. Diamati si bulan ini ibadahnya rata-rata sebagaimana kaum muslimin umumnya, ya. Yang kemudian tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kesimpulan sahabat tadi. Maka kemudian dia bertanya, Ahwan ya akhirnya, kurang ya bro, awakmu disebut sebagai penduduk surga, pasti ono amalan istimewa. Amalan apa? Ana wis ngerti dhewe, suruh nang omahku, ngerti kelakuanku yo apa nang omah yo suruh kuwi. Wah, mesti ono sing istimewa. Apa? Itu biasa sahabat. Oh, barangkali ini kata sahabat tadi. Apa itu? Saya tidak pernah merasa dengki, hasad, iri atas nikmat Allah yang diberikan kepada tetangga saya. Jadi kalau tetangga saya diberikan hadiah, dapat nikmat, bisa beli mobil, bisa dapat beli rumah, saya suka, senang dengan nikmat itu dan saya senang sekali lagi. Ya, bisa nggak kita seperti ini Bapak Ibu? Karena sama kali, nah ini betul-betul istimewa. Tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Kita lihat sepeda motor kita, paling oleh pinjol, pinjaman online, oleh apa? Beli mobil, paling ready. Tidak perlu paling yang ibu tuyul, ya. Nah ini sudah kita
Hasad kita seperti itu. Okay? Maka dijaga hati ini supaya menjadi hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari yang membuat manusia itu lupa. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak berguna anak dan harta pada ketika itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan ayat ini adalah hati yang selamat dari perkara kesyirikan dan perkara riya. Ya, kalau syirik itu merupakan syirkul akbar, syirik yang besar. Kalau riya itu adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Banyak tidak hadir dalam majelis taklim itu gunanya seperti ini Bapak Ibu, supaya mendengar mendapatkan ilmu dalam. Oke, ya. Jadi penjagaan terhadap hati. Dan yang terakhir adalah ada yang lupa dari penjelasan dari maksiat mata ya. Ada satu penjelasan yang belum saya sampaikan. Jadi kalau saya Khalid Al-Husainan tadi maksiat mata, Pak, kita ulangi tadi. Mata yang suka memandang perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mata yang tidak dipakai untuk apa? Ya, membaca Al-Quran atau membaca ayat karunia Allah. Dan yang ketiga adalah mata yang yang suka merendahkan manusia, kibir, mata yang terjebak pada perilaku sombong. Ya. Jadi kenapa kita itu bisa sombong? Karena kita merasa lebih berilmu. Gelar kita banyak, atau kita merasa lebih kaya, sehingga merendahkan orang yang miskin. Kalau berilmu merendahkan orang yang bodoh. Kemudian merasa lebih apa? Pada nasabnya, keturunannya bangsawan, sehingga kita memandang rendah rakyat jelata. Ya, wah, aku keturunan darah biru, aku keturunan darah kotor. Wah, ini kan pelatihan banget. Oke, jadi Bapak Ibu sampai dikatakan kibir itu kata Rasulullah SAW apa? Batalul haq wa ghamtun nas. Mereka yang menolak kebenaran dan yang merendahkan manusia. Ya, banyak ayat-ayat Allah Taala berbicara tentang kibir. Iblis terusir dari surga karena apa? Sombongnya. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Taala. Ya, dia berasumsi, beralibi, beralasan apa? Ya Allah, khalaqtani minna wa khalaqtahu minti. Ya Allah, menciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Ya, nasihat sombong ini yang kemudian membuat dia terusir dari surganya Allah Taala. Baik, dan yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mali. Ya Allah, aku berlindung padamu dari apa? Keburukan pendengaranku, mataku, lisanku, hatiku, dan dari keburukan mali, angan-anganku, hasratku. Artinya apa? Keburukan hasrat untuk berbuat zina. Ini Pak, ya, zina. Padahal ayatnya jelas, ya toh? Apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kalian dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk perbuatan, seburuk-buruk jalan. Maka solusinya apa? Islam berikan solusi. Ini soal zina. Solusinya apa? Nikah. Kalau jangan nikah satu, bapak-bapak masih kurang 2, 3, 4. Ini solusi. Ya, solusi yang Qur'ani. Ayatnya jelas, wa'il ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu yuqara ayuhnihumullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dari kalangan budak laki-laki dan budak perempuan yang jika mereka miskin iyakunu yuqara yuhnihumullahu min fadlih, kata Allah, maka Allah akan memampukan dia
dia dengan karunia-Nya. Allah akan memberikan kekayaan kepada dia dengan karunia-Nya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini turun, Umar mengatakan, sungguh saya sangat heran kepada seorang pemuda yang dia menunda-nunda pernikahannya hanya karena merasa masih miskin. Padahal di dalam ayat ini Allah menjanjikan kekayaannya. Ya, jadi kalau alasan menikah anak kita sudah nikah ngomongkan juhai guru, apa kan kerja bayaran dulu biro, ya. Sementara maksiat di depan mata menggoda anak kita. Dari tayangan konten pornografi, ya, sampai kemudian godaan di depan mata, ya, porno aksi, ya Allah. Ini Pak, jadi mudah, ya, yakin dengan janji Allah yang akan memberikan kekayaan. Atau bagaimana janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Apa? Salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabul ladzi yuridul ada wan nabiyul ladzi yuridul afaf. 3 kelompok manusia yang Allah merasa berhak untuk menolong mereka. Siapa yang pertama? Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Taala, wal mukatabul ladzi yuridul ada, dan budak yang ingin membebaskan dirinya, wan nabiyul ladzi yuridul afaf, dan seseorang yang ingin menikah demi menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah masih akan bantu. Nah, kalau janji Allah dan Rasulnya dengan tidak yakin, lalu janji siapa? Dengan kerja pun belum tentu juga mencukupi. Ya, maka dengan pernikahan itu insya Allah dalam pernikahan itu akan terbuka rezeki kita sama. Ya, ibaratnya kalau kita sendiri rezeki kita satu, tapi kalau kita nikah, istri kita dan kita punya rezeki sendiri-sendiri, digabung menjadi 2 lebih banyak. Ya, yakin dengan janji Allah SWT. Ya, itu. Karena sebab tujuan pernikahan dalam rangka menyelamatkan mata kita dan farji kita, kemaluan kita. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basari wa absaru lil farji. Ya, hai para pemuda, barang siapa yang kalian memiliki ba'a itu dalam penjelasan ulama ada 2, ya, kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dan kemampuan untuk memberikan nafkah. Sementara satu ulama lainnya memberikan penjelasan cukup memberikan kemampuan hubungan seksual saja itu sudah mencukupi untuk bisa menikah. Ya, fa'innahu aqaddu lil basari, karena dengan menikah itu akan apa? Menjaga mata kita, ya, wasalul farji, dan bisa menjaga kemaluan kita. Loh, kalau tidak mampu Ustaz ya poso, ailam yasati fa alaihi bisolmi, ya. Karena dengan puasa itu akan bisa menjaga semua. Okay. Jadi begitu Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan faedah bagi saya pribadi dan jenengan semuanya. Ya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Umair. Terakhir kita ulangi doa ini sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min syarri samai wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan mataku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan hasratku. Demikian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.